Hai, kembali lagi dengan saya Devi Khalid yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik. Sobat semua, kali ini kita akan membahas biodata dan sumber kekayaan dari Ganjar Pranowo. Siapa yang tidak mengenal dengan Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga yang sederhana pada tanggal 28 Oktober 1968, lalu di desa lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Pergantian nama ini terjadi karena rasa ketakutan dari orang tua Ganjar. Apabila nama Sungkowo tetap, maka sang anak kelak selalu berkubang dengan kesialan dan kesusahan. Ayah Ganjar bernama S. Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Nama-nama saudaranya yaitu Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar sendiri berprofesi sebagai polisi dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Sedari kecil, Ganjar sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Hal itu terbukti saat Ganjar sekolah dasar dan ia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Saat akan memasuki SMP, keluarganya pindah ke Kutuarjo mengikuti tempat di mana ayahnya ditugaskan. Ganjar melanjutkan studinya di SMA 1 Bob Kris 1 Yogyakarta. Di SMA, beliau aktif dalam mengikuti kegiatan kepramukaan atau Dewan Ambalan. Saat akan lulus SMA tahun 1980, ayahnya pensiun dari kedinasan di Polri. Untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya membuka warung kelontong. Sementara Ganjar juga pernah merasakan berjualan bensin di pinggir jalan. Pemirsa, inilah sumber kekayaan dari Ganjar Pranowo. 1. Sebagai gubernur. Gaji pokok Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah ternyata senilai 3 juta per bulan. Dia pun mengaku tidak pernah mengambil gajinya sejak 2013 lalu. Itulah sebabnya pada 2020 lalu, Ganjar mengusulkan gaji ASN dipotong 50% untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Dia juga berkomitmen menyumbangkan seluruh gajinya untuk menangani pandemi. Dikutip dari beberapa sumber, disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrebang yang dipimpin Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2001 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Disebutkan gubernur memang memiliki gaji sekitar 8 juta per bulan. Gaji tersebut berasal dari gaji pokok 3 juta dan tunjangan jabatan gubernur 5,4 juta. Total gubernur memiliki gaji sebesar 8,4 juta per bulan. Namun pendapatan yang dibawa pulang gubernur di suatu daerah bukan hanya 8,4 juta setiap bulannya. Kepala daerah berhak mendapatkan biaya penunjang operasional atau BPO sebesar 0,13 dari pendapatan asli daerah atau PAD berdasarkan PP nomor 109 tahun 2000. Tahun ini PAD Jateng ditargetkan mencapai 15,43 triliun. Artinya BPO Ganjar bisa mencapai 20 miliar setahun. Tunjangan operasional itu dipakai paket gubernur dan wakil gubernur dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin daerah. Misalnya, saat kegiatan ke lapangan, terkadang butuh untuk memberikan bantuan-bantuan ke masyarakat. Tunjangan operasional juga bisa dipakai untuk bantuan secara spontan kepada kelompok masyarakat seperti petani dan nelayan. Dalam pelaksanaannya, tunjangan itu tidak akan habis setiap hari. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA Jawa Tengah mengungkapkan Gubernur Ganjar akan mendapatkan biaya penunjang operasional 43 juta per hari pada 2014. Koordinator FITRA Jawa Tengah Mayadina menyatakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah, jika PAD di atas 500 miliar, besaran biaya operasional gubernurnya 0,15 kali jumlah PAD. Pemirsa tahu nggak? Setelah kelulusan SMA tiba,
Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Di kampus, beliau bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Selama masa kuliah, Ganjar mengaku pernah mengambil cuti kuliah selama 2 semester. Hal ini lantaran ia tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar mengakui jika ia memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ganjar pernah turut andil mendemo rektor UGM periode 1986 sampai dengan 1990, yaitu Kusnadi Hardja Sumantri. Pada tahun 1994, Ganjar bertemu dengan Siti Atiko Supriyanti ketika sedang KKN di Temanggung, Jawa Tengah. Atiko merupakan seorang anak dari tokoh Nadalatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah. Menariknya, dari hubungan mereka berdua adalah Ganjar Pranowo memiliki latar belakang GMNI dan PDI, sedangkan Atiko memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan PPP. Keduanya menikah pada tahun 1999 dan memiliki 1 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Jinedine Alam Ganjar. Jinedine lahir pada tahun 2003 dan kini sudah bersekolah di SMA 3 Semarang, Jawa Tengah. Ganjar bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakarsa. Ganjar juga pernah bekerja di PT Prastawana, Karya Samitra, dan PT Semeru Rilindo Inti. Ganjar aktif di GMNI dan mengagumi sosok Soekarno, dan Ganjar merupakan simpatisan PDI. Pada tahun 1996, PDI memiliki konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terhadap Bung Karno. Ganjar berada di kubu Megawati. Meskipun pada kenyataannya ayah Ganjar merupakan seorang polisi dan kakaknya merupakan seorang hakim yang mana oleh Orba, seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Dan pada akhirnya Ganjar memilih berkarir politik melalui partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Pada November 2014, tepatnya Kongres Kagama atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari, Ganjar terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Ketua Umum Kagama atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada periode 2014 sampai 2019. Profil saat menjabat Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013, Ganjar Pranowo maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo dan juga Tas Yassin Maimun juga resmi menjadi Gubernur Jawa Tengah 2018 sampai 2023. Pemirsa, itulah biodata dan sumber kekayaan dari Ganjar Pranowo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena 1 subscriber sangat berarti bagi saya.